Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Haji Saputra, absen 30. Di sini saya kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Doni Muhammad, nomor presensi 7. Saya dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas di sini kami mendapatkan peran sebagai media internasional. Yang pertama akan dibacakan oleh Rasya. Pertama, media humas internasional. Peran utama membangun opini publik global yang mendukung kemerdekaan Palestina melalui penyebaran informasi yang strategis, kredibel, dan empati. Fokus utamanya adalah mengelola citra Palestina secara internasional dan pengaruh persepsi publik serta pemerintah asing. Yang pertama, kampanye media global, membuat dan menyebarkan video kampanye, dokumenter singkat dan konten visual, poster, infografis yang menggambarkan sejarah perjuangan Palestina, situasi kemanusiaan dan pelanggaran HAM, dukungan tokoh-tokoh dunia terhadap kemerdekaan Palestina. Yang kedua, pengelolaan media internasional, membuat akun resmi kampanye di platform global X, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, menggunakan tagar kampanye hashtag Free Palestine, Justice for Palestine, dan lain-lain. Berkolaborasi dengan produser, jurnalis, dan aktif internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, bayangkan jika anak-anak tidak bisa berangkat sekolah karena takut oleh serangan udara. Bayangkan jika rumah yang sudah ditempati turun-temurun hancur dalam sekejap oleh bom. Itu bukan sekedar cerita, tapi kenyataan yang setiap hari dialami oleh rakyat Palestina. Sebagai media internasional, tugas kami adalah menyuarakan kebenaran yang sering dibungkam. Dunia harus tahu bahwa Palestina adalah bangsa yang berhak merdeka, sama seperti bangsa lain di muka bumi ini. Palestina hari ini bukan hanya menghadapi pendudukan, tetapi juga menghadapi krisis kemanusiaan terbesar di abad modern. Ribuan warga sipil, termasuk anak-anak, menjadi korban. Rumah, sekolah, bahkan rumah sakit tidak ada lagi tempat yang aman. Semua ini terjadi di depan mata. Namun seringkali dunia memilih diam. Kita tidak boleh membiarkan propaganda menutupi kenyataan. Palestina bukan ancaman. Mereka adalah korban. Mereka adalah manusia sama seperti kita, yang punya mimpi, punya hak, dan berhak hidup di tanah yang merdeka. Hari ini saya ingin menegaskan, merdekanya Palestina adalah kemenangan bagi keadilan. Merdekanya Palestina adalah kemenangan bagi perdamaian dunia. Maka mari kita bersuara, mari kita dukung, dan mari kita yakinkan dunia bahwa Palestina pantas merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Salisara, nomor presensi 4 dari kelompok 4. Saya Samudra Pertama Putra dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan Diplomat Palestina. Seruan untuk pengakuan negara Palestina. Dunia harus mengakui Palestina sebagai negara merdeka dengan 4 wilayah 1967, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Seruan untuk menghentikan penduduk Israel. Semua bentuk pendudukan termasuk pembangunan pemukiman ilegal di tepi barat harus dihentikan sesuai hukum internasional. Seruan untuk perlindungan hak asasi manusia. Rakyat Palestina berhak atas kebebasan, keadilan, dan keamanan tanpa diskriminasi maupun kekerasan militer. Seruan untuk menghormati resolusi PBB. Dunia internasional wajib menegakkan resolusi PBB
yang telah lama menegaskan hak Palestina namun sering diabaikan. Seruan untuk dukungan kemanusiaan, negara-negara dunia harus membantu rakyat Palestina yang hidup dalam penderitaan, terutama di Gaza dan kaum pengungsi. Seruan untuk dialog dan perdamaian yang adil. Palestina siap berdialog, tetapi perdamaian sejati hanya bisa tercapai bila ada keadilan. Bukan sekedar gencatan senjata. Seruan solidaritas global mengajak negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika untuk berdiri bersama Palestina sebagai simbol perjuangan melawan kolonialisme modern. Saya berperan sebagai diplomat Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah kami sudah lama menjadi saksi penderitaan. Rumah-rumah yang dulu penuh canda tawa kini tinggal puing. Bangunan sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak-anak untuk belajar justru hancur karena serangan Zionis Israel. Rumah sakit kami bukan lagi tempat yang memberi harapan, tapi menjadi tempat penuh jeritan dan makin menderita. Banyak pasien tidak bisa tertolong karena kurangnya peralatan kesehatan, obat-obatan habis, listrik mati, bahkan ada banyak rumah sakit yang dibombardir. Bayangkan, tempat yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru ikut menjadi sasaran. Masjid-masjid juga menjadi sasaran dari kekejaman Zionis Israel. Setiap hari warga di sana harus berjuang mencari makanan dan air bersih untuk hidup. Banyak keluarga hanya bisa makan sekali sehari. Bahkan ada yang hanya minum air agar bisa bertahan hidup. Anak-anak kami di Palestina sana termasuk Gaza tumbuh dengan rasa kelaparan, bukan dengan mimpi indah. Bahkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina aksesnya diblokade atau tidak masuk ke daerah Gaza. Itu pun ketika sudah masuk pasti dipersulit oleh Israel. Kami tidak ingin terus-menerus dikenal sebagai bangsa yang hanya menunggu belas kasihan dunia. Sudah puluhan ribu orang rakyat Palestina terbunuh. Banyak orang-orang yang tidak berdosa mati akibat kekejaman yang terus berlanjut dari pemerintahan Zionis Israel. Korban luka sudah ratusan ribu. Kelaparan di mana-mana. Kami ingin dunia melihat bahwa Palestina punya hak yang sama untuk hidup damai, untuk membangun masa depan, untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain. Palestina tidak meminta lebih, hanya satu, pengakuan dan kebebasan untuk damai dan merdeka. Kami ingin damai, bukan diborbandir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firdaus Nurul Ardana, nomor presensi 15. Saya Safira Almasana, presensi 34 dari kelompok 4. Di sini kami akan membacakan ahli sejarah atau data dari kampanye dunia Palestina pada Pantas Merdeka. Yang pertama itu adalah latar historis. Mandat Inggris tahun 1917 sampai 1948. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, wilayah Palestina ditempatkan di bawah mandat Inggris. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 mendukung pendirian tanah air Yahudi di Palestina, tetapi mengabaikan hak politik bangsa Arab Palestina. Pada tahun 1947-1948, PBB mengeluarkan Unification Plan Resolusi 181 yang membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Palestina menolak karena dianggap tidak adil. Yahudi yang hanya 33% populasi diberi 55% wilayah. Pada tahun 1948-1967, Perang Arab Israel menyebabkan ratusan ribu rakyat Palestina terusir dari Nakba.
Israel menguasai lebih banyak wilayah daripada yang ditetapkan PBB. Pada tahun 1967, perang 6 hari, Israel menduduki tepi barat Yerusalem Timur dan Gaza. PBB melalui resolusi 242 menuntut Israel mundur, tapi hingga kini belum terlaksana. Yang kedua adalah landasan hukum internasional. Yang pertama itu ada hak menentukan nasib sendiri, tercantum dalam piagam PBB pasal 1 ayat 2 dan resolusi PBB 1514 pada tahun 1960 tentang dekolonialisasi Palestina berhak atas kedaulatan penuh. Yang kedua ada resolusi PBB yang mendukung Palestina. Resolusi 3236 1974 mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Resolusi 67 atau 19 pada tahun 2012 status Palestina ditingkatkan menjadi non-member observer status di PBB didukung 138 negara. Hukum humanitar penduduk Israel di wilayah Palestina Gaza tepi barat Yerusalem Timur melanggar konvensi Jenewa 4 tentang perlindungan penduduk sipil. Yang ketiga ada data politik global. Yang pertama ada hingga tahun 2025 140 negara lebih mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Organisasi Internasional Palestina diakui sebagai anggota penuh UNESCO pada tahun 2011, anggota penuh Liga Arab dan anggota penuh Organisasi Kerjasama Islam atau yang disebut dengan OGI. Opini publik dunia, survei global menunjukkan mayoritas masyarakat internasional mendukung solusi dua negara, two-state solution. Yang keempat itu ada argumen kampanye diplomasi. Yang pertama ada historis Palestina memiliki identitas, budaya, dan sejarah yang lebih tua daripada berdirinya Israel modern. Yang kedua, legal. PBB pada hukum internasional berulang kali menegaskan hak Palestina merdeka. Yang ketiga, moral. Penjajahan, blokade, dan perampasan tanah melanggar prinsip HAM universal. Yang keempat, ada keadilan global. Kemerdekaan Palestina akan menjadi presiden positif untuk penyelesaian konflik dekolonisasi modern. Yang kelima ada stabilitas regional. Negara Palestina merdeka adalah kunci perdamaian Timur Tengah. Yang kelima itu ada strategi diplomasi. Menggunakan data sejarah menekankan fakta Nakba tahun 1948 dan pelanggaran hukum internasional. Kampanye HAM global. Mengangkat isu blokade Gaza, pemukiman ilegal, dan krisis kemanusiaan. Koalisi multilateral memperkuat dukungan dari OGI, non-blok, Uni Afrika, hingga Uni Eropa. Yang terakhir yaitu ada diplomasi budaya, mengenalkan identitas Palestina lewat seni, sastra, dan sejarah panjang peradaban. Menurut ahli sejarah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Firdaus, yang pertama ada latar historis sebelum perang antara Israel dan Palestina. Sebelum Palestina diserang Israel pada tahun 1948, wilayah tersebut berada di bawah mandat Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Pada masa itu, terjadi peningkatan imigrasi Yahudi ke Palestina yang memicu ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab. Pada tahun 1947 sampai 1948, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk Arab dan satu untuk Yahudi. Lalu ada pasca diserang oleh Israel pada tahun 1948. Situasi di Palestina berubah drastis. Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, memicu perang antara Israel dan negara-negara Arab. Israel berhasil menguasai lebih banyak wilayah daripada yang dialokasikan oleh PBB. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina menyebabkan pengungsian massal warga Palestina yang dikenal sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Lalu ada upaya diplomasi. Resolusi PBB. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan
resolusi untuk menyelesaikan konflik seperti resolusi 242 dan 338 yang menyerukan pengembalian wilayah Arab yang diduduki Israel. Lalu ada perjanjian Oslo dan perjanjian Camp David yang merupakan contoh upaya damai antara Israel dan Palestina meskipun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Lalu ada dukungan internasional yang dimana posisi Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dan telah memberikan bantuan kemanusiaan serta berpartisipasi dalam forum internasional untuk menyelesaikan konflik. Lalu ada komunitas internasional, banyak negara dan organisasi internasional yang menyerukan penyelesaian konflik Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara dengan Palestina sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Maikaida, presensi 36 dari kelompok 4 sebagai aktivis kemanusiaan. Saya Syarif Tafiani, presensi 6 dari kelompok 5 sebagai aktivis kemanusiaan. Sebagai seorang aktivis kemanusiaan, saya menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak merdeka karena alasan kemanusiaan yang universal. Situasi di Palestina menunjukkan banyak pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari pembatasan akses terhadap makanan, air bersih, obat-obatan, hingga akhirnya kebebasan bergerak. Anak-anak Palestina menjadi korban paling rentan, kehilangan keluarga, rumah, bahkan masa depan pendidikan mereka akibat konflik yang tidak kunjung usai. Kondisi ini bukan hanya persoalan politik, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang seharusnya menggugah solidaritas dunia. Oleh karena itu, dukungan terhadap hak hidup layak dan martabat manusia, dunia internasional perlu melihat perjuangan Palestina sebagai panggilan kemanusiaan yang mendesak agar mereka dapat hidup damai, merdeka, dan sejahtera. Sebagai aktivis kemanusiaan, saya ingin menekankan bahwa apa yang terjadi di Palestina bukan hanya konflik politik, melainkan tragedi kemanusiaan. Anak-anak kehilangan masa depan karena perang. Rumah sakit kekurangan obat dan listrik. Sementara liburan keluarga harus hidup di pengungsian tanpa kepastian. Hak asasi manusia yang paling dasar, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk bermartabat telah dirampas. Situasi ini seharusnya menjadi panggilan bagi dunia untuk tidak lagi diam. Karena setiap penundaan berarti semakin banyak nyawa yang melayang. Kampanye kemanusiaan adalah upaya untuk menggugah kesadaran global. Kita mengajak masyarakat internasional bersatu, menggalang solidaritas, dan menuntut pengakuan kemerdekaan Palestina. Sebab kemerdekaan bagi Palestina bukan hanya soal politik, tetapi sebuah keadilan